Kalau teman-teman sekalian tidak siap bermain SEO, kalau teman-teman tidak siap dengan perjuangan SEO, kalau teman-teman tidak siap dengan perjuangan betapa lamanya bermain SEO, maka saran saya teman-teman jangan bermain SEO. Karena SEO butuh waktu, butuh proses, dan seperti apa prosesnya, coba tonton video ini sampai selesai. Oke ya teman-teman sekalian ya, saya tegaskan bagi teman-teman yang saat ini merasa SEO adalah jalur tercepat di dalam dunia digital marketing, maka teman-teman salah total. SEO itu justru adalah cara lama teman-teman, prosesnya lama ya, tidak seperti Google Ads, tidak seperti Facebook Ads, tidak seperti IG Ads, tidak seperti TikTok Ads. SEO organik. Ya, kita harus bikin konten dulu. Emang pelan-pelan, tapi nanti dia menjadi aset yang luar biasa kalau kita bisa mendapatkan lalu lintas traffic yang bisa sampai jutaan. Ya. Nah, kenapa ini prosesnya bisa lama? Baik, yang pertama dulu, kita harus siapkan website dulu. Websitenya juga harus website blog ya. SEO tidak terlalu kuat untuk bermain di wilayah landing page. Maka pastikan websitenya adalah website blog yang kita di situ ada home, ada profil, ada blog, ada hubungi kami, lengkap semuanya. Ya, satu website dengan berbagai page yang lain. Itu dulu website. Oke, yang pertama. Yang kedua, proses website itu ya namanya website dia harus dikasih makan rutin. Namanya adalah bikin konten. Loh, emang website seperti media sosial Mas Didik? Iya, saya tegaskan teman-teman sekalian, website sekarang seperti media sosial. Maka urutan kedua setelah website itu jadi, maka dia harus dikasih makan. Agar apa Mas Didik? Agar Google kenal dulu nih website. Agar Google tahu kita tuh rutin nggak bikin konten. Agar Google kenal dengan website kita. Kenapa? Karena bikin konten rutin setiap hari. Logika saya seperti ini. Website, hari ini bikin konten Senin, besok bikin konten lagi Selasa, besok bikin konten lagi Rabu. Google datang nggak? Google datang melihat. Senin, ya habis itu Google pulang lagi. Selasa Google datang lagi, pulang lagi. Rabu Google datang lagi, pulang lagi. Ya, semakin sering Google datang ke website kita, semakin kenal nggak dengan website kita? Semakin kenal. Oke, itu urutan website. Maka butuh proses berapa tahun nih Mas Didik? Ini nggak ada berapa tahun ya. Makanya kalau sudah ngerti nanti belajar SEO teman-teman, website ini nggak ada berapa tahun, dia harus bikin konten terus-menerus selagi website teman-teman sekalian, selagi usahanya ada. Emang itu sama. Saya misalnya nanya nih, Instagram diapain? Bikin konten Mas, ya. Rutin nggak? Rutin. Coba, sampai kapan kita rutin bikin konten di Instagram? Jawabannya pasti sama. Nggak ada sampai kapan. Selagi ya website itu, selagi Instagram itu, usahanya ada, Instagram itu juga masih populer, selagi itu pula dia harus bikin konten. Sama. Website juga sama. Oke? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nanti tugas kita akan mengindeks itu. Ya, konten yang kita bangun kita indeks. Artinya, kalau kita sudah indeks, Google-nya crawl, Google ngindeks. Muncullah di halaman Google pelan-pelan ya. Nah, nanti yang keempat ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, biasa nanti muncullah di sini. Oh, kata kunci ini udah posisi berapa? Kata kunci ini udah posisi berapa? Kata kunci ini udah posisi berapa? Kita tahu teman-teman sekalian. Nah, ini yang disebut dengan sinyal Google. Ya, ini yang keempat, ini mulailah kita terlihat ada sinyal Google. Sinyal-sinyal yang baik, sinyal-sinyal yang tidak terlalu baik. Contoh, misalnya saya tembak kata kunci informasi, ternyata di situ udah posisi 4, berarti halaman 1 posisi 4. Saya lihat lagi kata kunci sudah halaman 1 posisi 1, berarti sudah baik. Berarti kalau sudah baik kita lihat, oh ada website, ya ada yang kontennya tidak ranking, maka kita butuh yang kelima teman-teman sekalian, ini namanya backlink. Ya, backlink itu cara terakhir ya teman-teman sekalian. Backlink ini apa sih Mas Didik? Bagaimana kita mendapatkan rekomendasi dari website lain kepada website kita? Bagaimana website kita ini ya dapat link dari website lain? Itu namanya backlink. Ya. Nah, dia kalau semakin gratis direkomendasikan semakin bagus. Ya. Nah, tapi semakin kita bikin konten rutin, nggak semua orang juga akan memberikan backlink secara gratis. Maka butuh biaya lagi Mas Didik? Iya, butuh biaya lagi. Namanya media nasional, kita harus bayar mereka untuk mereka mau merekomendasikan website kita. Mirip seperti endorse ya Instagram, mirip seperti endorse ya TikTok dan lain sebagainya. Oke, itu yang kelima ya teman-teman sekalian. Nah, jadi itu butuh berapa bulan Mas Didik? Nanti prosesnya seperti ini teman-teman sekalian. Mungkin pelan ya.
Mungkin bulan pertama mungkin 200, mungkin bulan kedua 600, mungkin bulan ketiga 1000, bulan keempat 2000, bulan kelima mungkin 8000, bulan keenam mungkin 12000, setahun mungkin 48000, 2 tahun mungkin 96000 dan lain sebagainya, 3 tahun udah mulai ratusan ribu. Coba bayangin teman-teman sekalian, anggaplah kita sudah optimasi 2 tahun atau 1 tahun, kita sudah dapat ratusan ribu traffic. Traffic ya, bukan tayangan ya, 100.000 traffic saya tanya. Kita ngiklan Google Ads. Ya, kita iklan Google Ads CPC 1000. Ya, kita dapat kliknya 100.000. Berapa juta yang kita keluarkan? 100 juta. Tapi SEO gratis. Ya, saya tegaskan, SEO gratis. Kalau ada orang ngeklik-klik, kita tidak kena namanya CPC, cost per klik. Kita justru gratis berapapun mereka ngeklik. Mereka ada ngeklik tombol WA kita, Mas, kita kena CPA nggak? Enggak. Kita tidak kena CPA. Mereka mau ngeklik WA kita berjuta-juta kali pun gratis. Itulah SEO, teman-teman sekalian. Dia akan berada di nikmat yang luar biasa kalau nanti teman-teman sekalian sudah melewati ya ujian-ujian ini. Ya, makanya dia aset digital yang luar biasa. Makanya saya bilang seperti ini. Misalnya ada perusahaan, ya perusahaannya adalah ngomongin tentang misalnya herbal, ya ngomongin tentang kesehatan misalnya, atau tentang apalah misalnya, dia ngomongin tentang produk digital, ya tentang CPNS, misalnya produk digital tentang CPNS. Maka saya bilang, maka website teman-teman sekalian adalah ketika ngomongin CPNS, kitalah yang menjadi rekomendasi itu. Mau tentang apa itu CPNS, kenapa harus daftar CPNS. CPNS adalah manfaat CPNS, gaji-gaji CPNS, bagaimana lolos CPNS. Harus kita yang merekomendasikan konten itu. Itu harga diri teman-teman dalam sebuah perusahaan. Ya, ketika orang mencari di Google, keluar website kita, itu SEO. Ketika orang ngetik di YouTube, keluar video kita, itu SEO teman-teman sekalian. Makanya saya termasuk orang yang nggak setuju, orang bilang SEO itu hanya sekedar website. Itu hanya sebagian kecil. Ya, SEO itu Search Engine Optimization. Bagaimana nama kita, brand kita, produk kita, website kita, video kita, aplikasi kita muncul di mesin-mesin pencari. Makanya orang yang bermain di wilayah aplikasi sudah ngerti main SEO, namanya SEO App Store, SEO Play Store, muncul aplikasi di posisi pertama, itu juga SEO. Ya, ketika dia punya toko di GoFood, ketika orang ngetik muncul tokonya posisi pertama, SEO GoFood. Ketika orang ngetik di YouTube, ya muncul video kita posisi pertama, itu adalah SEO YouTube. SEO TikTok, mereka ngetik muncul video kita di TikTok, itu adalah SEO TikTok. Begitu juga dengan website. Ya, nah oke, seperti itulah proses-prosesnya. Dan saya menekankan kepada teman-teman sekalian, kalau nggak siap, kalau teman-teman belum tahu fundamentalnya dan belum siap, saran saya jangan menggunakan teknik SEO karena butuh proses, butuh strategi, butuh fundamental yang cukup kuat, dan butuh kesabaran yang cukup kuat. Saya rasa begitu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.